Elshinta News and Talk. Diskusi interaktif. Kata-kata itulah yang sering kamu jadi fitnah. Itu sering menang. Tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari kamu. Ya, itu tadi secuplik kata-kata atau yang muncul ya di saat Bu Risma ini menanggapi ada sesuatu hal di sana atau di video itu. Ya, kita akan membahasnya lebih lanjut terkait dengan perlukah memperlihatkan kemarahan kepada bawahan secara terbuka dan di depan publik seperti yang dilakukan oleh Mensos. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya, Bapak Agus Mahfud Fauzi. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Selamat pagi Bung Dedi. Ya. Alhamdulillah baik-baik saja saya. Ya, alhamdulillah Pak Agus. Ya, Pak Agus, kalau tadi mendengar atau mengikuti viral video Ibu Mensos ini, bagaimana Anda melihat tindakan dari Bu Mensos ini sebenarnya juga bisa dikatakan sudah cocok dengan situasi kondisi masyarakat atau secara kejiwaannya masyarakat? Emang itukah yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia melihat fenomena ini? Ya, terima kasih Bung Dedi. Kalau melihat saat ini negeri kita atau masyarakat kita sedang menjalani pandemi COVID yang hal itu berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berperilaku, maka menurut saya kok kurang cocok ya. Suasana pandemi COVID itu bagaimana seorang pemimpin ketika mengelola sebuah masalah itu bisa, harapannya bisa diterima oleh seluruh pihak, bukan hanya sebatas perspektif keinginan sang pemimpin. Niat baik saja itu tidak cukup, harus perlu ada semacam bagaimana masyarakat yang menerima kepemimpinan tersebut, apakah bisa menerima dengan baik atau tidak. Kalau tidak, maka akan berakibat tidak baik terkait dengan sekali lagi pandemi COVID tersebut. Karena sekali lagi berbicara masyarakat Indonesia itu kan heterogen, yang satu dengan lainnya ada perbedaan cara komunikasi. Secara sosiologis, ketika ada cara yang berbeda sangat tajam, hal itu mengakibatkan pihak-pihak yang berbeda itu mungkin dianggap itu hal yang sangat bertentangan dengan dirinya atau hal yang mungkin sangat tidak cocok. Intinya bahwa niat baik itu selanjutnya tidak kesampaian, tidak tercapai, tetapi malah mengakibatkan hal yang kurang bagus, kurang produktif. Begitu Bung Dedi. Ya, kalau Pak Agus melihat bagaimana kondisi di mana harus Bu Menteri sendiri yang harus marah, sedangkan ada semacam pimpinan yang harusnya juga menegur jika ada sebuah permasalahan. Apakah ini juga menandakan bahwa ada sistem atau birokrasi yang tidak berjalan yang akhirnya menjadi problem juga nantinya? Memang harusnya bukan Bu Risma yang harus marah-marah dalam hal ini. Terima kasih. Sebetulnya Bung Dedi, ketika melihat evaluasi itu tidak hanya pada kepemimpinan Bu Risma. Kemarin sebelumnya meskipun tertangkap KPK juga sempat terjadi. Begitu juga pada waktu Bu Khofifah ketika menjadi Menteri Sosial itu juga terjadi evaluasi. Tetapi cara untuk menjawab, maksudnya terkait dengan sebuah problem itu berbeda. Dan hal itu sebetulnya masyarakat itu tidak seluruhnya salah ketika melakukan hal itu, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin belum bisa dipahami sehingga melakukan sesuatu yang salah itu, atau mungkin memang ada sebagian masyarakat yang memang nakal sehingga kemudian perlu
marahin. Tetapi selama ini kalau kita melihat Bu Risma itu reaktif, semuanya itu adalah dia menampilkan dirinya yang selalu marah. Mungkin masih sangat terkait dengan beliau masih di kota Surabaya dahulu, yang memang faktor mengapa Bu Risma seperti itu memang pertama beliau adalah wali kota Surabaya ketika itu, dan di Surabaya seperti Bu Risma itu bukan sesuatu yang seperti ditakutin atau dijauhin, tetapi itu hal yang biasa. Arek-arek Surabaya itu sangat terbuka dalam hal misalkan berkomentar terhadap evaluasi sesuatu. Ataupun mungkin yang kedua karena memang Bu Risma sebagai perempuan yang mungkin ada sebagian yang seperti itu. Tetapi pada kesempatan ini ketika beliau sebagai pembantu dari Pak Presiden sebagai menteri, maka seharusnya apa yang menjadi program itu bisa tersampaikan, bukan selanjutnya gara-gara komunikasi yang tidak bagus akhirnya beberapa masyarakat itu tidak bisa menerima. Begitu Bung Deddy. Ya, kita tahu kan ini menjadi viral ya Pak Agus ya. Artinya masyarakat dipertontonkan, melihat, menilai, walaupun dan di sana juga mungkin juga menimbulkan sebuah polemik antara yang mendukung atau menolak gitu, bagaimana seorang pejabat memperlakukan seseorang. Nah, dalam hal ini apakah memang gaya-gaya marah ini cocok sebenarnya untuk biar program-program pemerintah itu bisa berjalan, tadi disampaikan? Iya, di dalam ilmu politik itu salah satu hal yang perlu ditampilkan dalam hal kepemimpinan politik, yaitu bagaimana ada komunikasi politik antara elit politik sama publik ataupun masyarakat. Kalau kemudian diterjemahkan dalam hal Kemensos, maka antara Bu Risma dengan rakyat, niatnya melalui Bu Risma, niat negara melalui Bu Risma, bagaimana yang pada saat ini mengalami pandemi COVID dan mereka dalam kondisi miskin atau kemudian kurang bagus terkait dengan keluarganya, maka ketika mendapatkan bantuan itu akan menjadi baik. Begitu juga mereka pegawai-pegawai atau bagian-bagian dari PKH, maksudnya penyalur atau lain-lainnya, itu juga mereka bekerja untuk membantu terkait dengan program ini. Ya, sebagian dari mereka harus kita akui ketika ada evaluasi pasti ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika metode untuk menyampaikan koreksi itu kurang tepat, bisa-bisa konten dari apa yang menjadi evaluasi itu tidak sampai, tetapi cukup sama terputus di metode yang disampaikan atau yang digunakan, sehingga yang terjadi adalah super heboh. Di satu sisi secara sosiologi politik kemudian menampilkan gaya seorang kepemimpinan seseorang yang khas, tentunya pro dan kontra, pasti ada yang menerima, ada yang suka, ada yang tidak suka, karena sekali lagi hal ini kan memang suka dan tidak suka itu sangat terkait dengan individu masyarakat yang ada. Tetapi bahwa pro dan kontra yang ada itu semuanya perlu diselesaikan dengan cara bagaimana kalau bisa itu bisa menerima semuanya, tidak harus ada yang kontra. Kepemimpinan seorang pemimpin itu bagaimana bisa diterima oleh semua pihak. Intinya program yang menjadi amanah negara untuk mensejahterakan masyarakat, menghilangkan kemiskinan, keluarga harapan itu bisa hadir lebih baik, itu kemudian tercapai. Begitu Bung Deddy. Ya, ini banyak sekali tanggapan bahwa menyetujui atau mendukung Bu Risma ya Pak Agus ya. Ini dari Noah di Jakarta. Kalau lembek, ibu akan jadi bulan-bulanan pejabat yang maling katanya. Lanjut katanya. Kemudian ada juga Bu Eli di Pamulang, sebagai ibu Risma nggak perlu marah-marah, dengan marah-marah tidak menyelesaikan masalah katanya. Kemudian
dari Pak Cipto juga menilai cukup dengerin aja, biarin aja orang yang menilai. Beliau jujur, dapat dipercaya. Ini dari Pak Cipto. Kemudian dari Pak Ari di Bandung, kalau pejabat harus jaga etika, harus santun, bijak, dan ini jangan arogan. Lebih baik mundurkan diri saja. Ini malu-maluin kepada masyarakat, dari Pak Ari di Bandung. Kemudian ini ada Pak Zul di Selipi, kita terima ya Pak Agus ya. Baik. Ya, ini Silakan. Pak Agus, ini Pak Zul. Pak Zul, selamat pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Sehat, salam sehat. Amin. Salam sehat. Iya. Salam sehat. Pertama sebelum saya menyampaikan pendapat saya, Bung Deddy, mungkin ini kejadiannya di mana ya? Kalau nggak salah terakhir kan Bu Risma itu marah-marah di Balai Wiataguna gitu ya. Nah, kalau yang ini di mana yang sekarang? Ini Gorontalo dalam ini. kasus apa? Kasusnya? Soal BLT ini Pak, ini mungkin. Oh, oke. Baik. Ya, sebagai orang yang lama di lingkungan Kementerian Sosial, tapi saya bukan pegawai, bukan pejabat. saya tahu dan saya lama di sana gitu ya. Saya mau katakan begini, terkadang beliau-beliau yang ada di Kementerian Sosial ini kadang-kadang suka melakukan sesuatu yang tidak memahami masalah sebelumnya gitu. Kayak pemahaman tentang disabilitas saja sebagai contoh ya. Undang-undang disabilitas itu lahir 2016. Tapi tahun berapa PP-nya keluar, peraturan pemerintahnya keluar? Dan apakah PP itu sesuai dengan kebutuhan disabilitas? Saya katakan tidak. Itu. Lalu bagaimana dengan lahirnya Permensos Permensos 14 tahun 2018 yang menghambat kelangsungan pendidikan disabilitas khususnya tunanetra, sehingga lahirnya balai yang menghambat kehidupan kelangsungan pendidikan di panti sosial. Nah, ini artinya saya mau katakan bahwa banyak mereka-mereka yang ada di Kementerian Sosial ini nggak hanya bekerja tapi tidak memahami apa yang harus mereka lakukan. Satu itu. Yang kedua, kita sudah ya semacam pameo ya, mungkin Pak Agus ya, mohon maaf saya harus katakan. Banyak orang yang ditugaskan di dinas sosial. Tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan Pak Emros bahwa dinas sosial adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya mungkin kalau dulu Kanwil itu akan lebih tepat gitu, tapi kan sekarang otonomi, jadi semua diserahkan kepada daerah gitu kan. Tapi dinas sosial ini adalah dinas yang dimana kebanyakan itu orang yang gagal di dinas sebelumnya, di dinas gitu. Ini sudah jadi rahasia umum Pak. Jadi mungkin ya kalau saya sih ini adalah kegundahan dari Bu Risma terhadap apa yang dilakukan oleh pejabat baik di lingkungannya sendiri ataupun itu kalau yang di Wiataguna yang beberapa bulan yang lalu itu lingkungan beliau sendiri loh itu. Balai itu langsung di bawah kementerian. Nah, itu karena apa? Mereka ini bekerja berdasarkan proyek. Gitu. Banyak hal-hal yang dilakukan itu hanya kejar, kalau ibarat kita di media itu kejar tayang gitu. nggak memperhatikan apakah itu tepat sasaran atau tidak, itu nomor sekian gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau saya sih ya, kalau orang yang kontra ya silahkan kontra, tapi saya sebagai orang yang lama di Kementerian Sosial, di lingkungan Kementerian Sosial, yang tahu bagaimana mereka hanya yang penting gua kerja, yang penting gue tiap bulan gajian, tapi tidak bekerja dengan hati. Nah, ini yang susah di Kementerian Sosial ini. Mereka bekerja dengan hati, yang mereka urus itu adalah orang hidup gitu. Bukan kalau di PU yang mereka urus benda mati, mau diapa-apain aja gampang kan gitu. Kalau orang hidup kan punya perasaan, perlakuan mereka salah itu kan jadi masalah kan, seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Pak Agus bisa langsung ditanggapi Pak Zul. Terima kasih Pak Jo. Pak Jo adalah orang yang sangat dekat bahkan sehari-hari di Kemensos. Dan sebetulnya
akan lebih baik ketika ada evaluasi terhadap orang-orang yang memang tidak layak untuk bekerja di Kemensos ataupun bagian dari Kemensos di daerah tersebut. Karena bagaimanapun ASN, PNS, dan lain sebagainya, atau bagian-bagian yang per proyek itu, ketika itu dibiarkan, maka kasihan negara. Kalau negara itu selanjutnya kasihan Pak Presiden. Maksudnya bahwa Presiden, negara menghadirkan program itu bukan berdasarkan proyek, tetapi memang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Apakah misalkan ASN ataupun yang lainnya tadi tidak bisa diberhentikan kalau memang tadi pemahaman tadi ya Pak Pamil tadi bahwa mereka adalah orang yang tidak beres di berbagai dinas dan itu diketahui secara bersama. Saya pikir pengetahuan yang tidak benar tersebut harus dilakukan evaluasi. Ya bisa diberhentikan misalkan. Ya mungkin jawabannya Pak Ju ataupun lainnya mengatakan emangnya mudah untuk memberhentikan hal itu. Selama tidak bisa dididik, mengapa tidak? Apalagi kemudian yang mereka bekerja per proyek. Jadi sekali lagi ini uang negara yang tidak boleh kemudian ada beberapa orang yang berpikir bekerja berdasarkan proyek. Akan lebih baik diberikan kepada, maksudnya pekerjaan ini diberikan orang-orang yang betul-betul bersedia. Berbagai NGO itu seandainya kemudian mereka diberikan amanah, pasti akan sampai. Meskipun memang beberapa NGO ada yang tidak benar, tapi banyak NGO yang bagus, taruhlah misalkan jadi pihak ketiga untuk menyampaikan program itu. Sehingga sebetulnya yang paling utama adalah konten materi dari Kemensos itu bagaimana bisa menjawab program-program yang merupakan program negara dan program presiden. Sehingga mungkin kalau Pak Jo tadi mengatakan apa yang ditampilkan oleh Bu Risma itu adalah merupakan kebutuhan, ya mungkin pada satu sisi ada sebagian yang menyampaikan seperti itu. Yang tadi beberapa orang mengatakan itu harus didukung, tetapi sekali lagi negara kita itu adalah sangat heterogen, cara pandang, cara berkomunikasi mereka sangat heterogen. Lebih baik hal yang selanjutnya menghalang-halangi terhadap substansi konten dari bantuan tersebut selanjutnya dijauhin. Begitu Bung Deddy. Ya. Kita ada lagi pendengar ya, mungkin kita pengen tahu juga pandangan dari Ibu Yati di Bejaten. Selamat pagi, Bu Yati. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Bu, silakan. Iya. Begini, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Agus. Ya, Pak Agus, selamat pagi Pak. Begini Pak ya, kalau menurut saya dengan cara marah-marah itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan justru orang yang dipermalukan itu merasa dendam dan sakit hati dengan cara seperti itu. Iya, jadi bagaimana kalau misalkan bicara dengan baik-baik, jangan di depan banyak orang gitu ya. Justru kita tuh semakin tidak diindahkan Pak kalau dengan cara marah-marah begitu. Kita kan tahu Bu Risma itu kan the best aktor ya. Waktu dia baru jadi Menteri Sosial itu dia di Jakarta tuh berusukan dengan gelandangan dan kelinci itu banyak ditawarkan dengan warga Jakarta, itu dia berhenti sendiri. Menurut saya itu ini pencitraan Pak. Terima kasih, selamat pagi. Oke. Ini banyak juga menilai ini pencitraan atau menarik perhatian ya. Mungkin bagaimana sebenarnya harusnya pejabat negara dalam hal ini harus juga memperhatikan tadi ada nilai-nilai yang di masyarakat yang tadi disampaikan. Apakah memang harus bergaya yang biasa saja? Mungkin begitu Pak Agus? Sekali lagi yang disampaikan Bu Yati itu adalah merupakan autokritik terhadap salah satunya Bu Risma ataupun pejabat-pejabat yang lainnya. Ketika Bung Deddy mengatakan apakah harus gaya yang sederhana ataupun lainnya, ya sekali lagi kebutuhan kita dalam hal kepemimpinan itu adalah orang yang bisa menjawab terhadap apa yang menjadi kebutuhan bawahan ataupun rakyat itu sendiri. Tampilan Bu Risma ketika marah itu diperlukan dalam saat-saat tertentu saja, tidak dalam hal misalkan setiap ketemu
masyarakat selanjutnya menampilkan hal yang berulang-ulang. Itu perlu, tetapi tidak harus berulang-ulang. Hal itu kalau itu terjadi, maka pertama akan merugikan Bu Risma secara pribadi, kedua merugikan partai politik yang kemudian memberikan rekomendasi terhadap Bu Risma, ketiga merugikan terhadap negara yang seakan-akan negara itu model selalu pemarah. Nah, sekali lagi yang lebih tepat adalah Bu Risma boleh, sebetulnya bukan marah sih, gaya Surabayanya itu ditampilkan pada saat-saat tertentu, tetapi tidak pada semua tempat di model gaya Surabayaan. Begitu Bung Deddy. Ya, walaupun kita tahu juga ada beberapa momen yang mungkin juga terlihat oleh masyarakat, ya ada momen di mana Bu Risma juga sedih atau menangis begitu ya ketika ada beberapa kondisi masyarakat atau kondisi anak negeri yang mendapatkan bantuan, mendapatkan hal-hal yang baik juga untuk masa depannya. Kita ajak lagi pendengar ya, ini mungkin juga berkaitan dengan masih ada yang berpolemik ya, atau masyarakat kita masih terbelah ini ya melihat gaya pimpinan yang marah-marah itu apakah memang menjadi sebuah solusi atau mungkin menjadi hal yang penting untuk jangan dilakukan. Ada Pak Munaji di Kalideres. Selamat pagi Pak Munaji. Selamat pagi Elvinta. Ya, pagi Pak Munaji. Pagi narasumber siapa ya? Ya Pak Agus Mahfud Fauzi Pak Munaji. Salam sehat. Ya, salam sehat. Salam sehat Pak Munaji. Ya begini, kalau kita nyari pemimpin, ya contohnya ada syarat. Satu, jujur. Dua, disiplin. Ketiga, tegas. Keempat, aspirasi rakyat selalu diperhatikan gitu. Sekarang nanya, kalau pemimpin cuma sifatnya cuma lemah, orangnya ganteng gini-gini tapi nggak memberi ke rakyat, model Bu Risma itu saya nilai itu waktu jadi wali kota itu ya juga kan. Contohnya Taman Rusa aja dia marah-marah. Nah sekarang gubernur mana yang tegas itu, yang kerjanya nggak benar siapa? Jakarta, DKI, Ahok. Ini ngambil apa aja, ngambil masa lalu ya. Yang namanya kali jodoh, berapa gubernur itu nggak jebol-jebol, nggak bisa dirapikan gitu. Nah, Bu Risma itu juga. Surabaya itu yang dipanggil Doli itu tempat maksiat paling besar di Asia Tenggara, jebol juga kan. Sekarang jadi taman hiburan untuk masyarakatnya, bukannya untuk maksiat gitu. Jadi kalau kita nyari pemimpin yang tegas, disiplin, nah ini ya emang orang masyarakat Indonesia ada yang kontra, yang pro gitu. Tapi kalau saya menilai itu Bu Risma tegas. Contoh, ketahuan itu bantuan sosial masih disunat. Tempo hari itu ada kayak benar marah-marah. Dia marah ada dasarnya supaya anak buahnya berbuat baik. Gitu, jadi kita aja nggak apalah. Kita simpati sama dia. Ya, oke. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Munaji di Kalideres. Selamat pagi. Kemudian ada Ibu Hervina di Jakarta Selatan. Pagi Bu. Selamat pagi, saya Bu Hervina, Mas. Iya, Ibu Hervina ya. Baik, Mas Dedi ya. Iya, silakan Bu Hervina. Dan Pak narasumber. Ya, ini kebetulan saya masih terjaga. Ya, baik. Begini, saya rasa style gaya karakter seorang pemimpin pasti berbeda ya. Saya juga seorang wanita ya. Saya seorang ibu juga ya. Untuk menangani beberapa anak dengan berbagai karakter kan pasti berbeda ya. Ada anak yang bisa kita lemah lembut ya, makan, mandi, jalan ya. Nah, ada juga yang dablek ya, namanya anak-anak yang bandel gitu kan. Kita harus agak keras dikit gitu, ya kan? Kita pakai emosi dikit baru jalan. Jadi memang tiap apalagi marah itu pasti ada dasar, ya. Jadi saya sendiri ini terlibat langsung ya dengan komunitas disabilitas khususnya ya. Nah, jadi saya ceritakan ini teknisnya di lapangan ya. Di Wiataguna, oke, baik. Yang kemarin itu memang, jadi begini, sebelum program pemerintah dari atas itu kalau memang dijalankan ya ke grassroots tepat sasaran ya, tapi kendalanya kan ini macam-macam Mas batu sandungannya ya.
Pertama, kenapa tidak tepat sasaran? Ya, tapi kemarin yang dari Resos itu untuk khusus disabilitas itu sudah baik ya mereka menangani. Tapi ada beberapa ini. Nah itu tadi yang tenaga di bawahnya, ya baik itu pendamping PKH, ya lalu juga ada pendamping KPDJ saja contoh. Ini Dinas Sosial Provinsi, ya, yang katanya di media tidak achieve target, masih ribuan. Bagaimana mau tidak achieve target? Anggaran APBD ada sekian triliun banyak ya kan? APBD nomor 1 di DKI. Tapi kartu lansia disabilitas untuk Jakarta saja itu dulu dikeluarkan per tahun itu hanya puluhan, bayangkan Mas. Padahal itu semua disabilitas itu ada sekitar berapa, ada pasti ya statistiknya berapa juta gitu ya. Nah bagaimana mau achieve target begitu loh. Jadi anggaran ini kemana? Itu contoh. Ya contoh lagi pendamping PKH juga. Tapi ini oknum ya. Saya rasa memang perlu diperbaiki. Ya tenaga teknis di lapangan ini memang ya yang benar-benar berhati malaikat, berjiwa sosial, peduli, tidak mementingkan perutnya sendiri, tidak mementingkan UUD ya. Nah jadi kalau mau dibenahi memang ini semua universal keseluruhan ya, dari tenaga teknis pelaksananya ya, itu memang tidak semua, tapi saya cermati ya, saya sendiri sempat marah kok. Nah bagaimana you achieve target ya kan, keluarin dana APBD sekian banyak, halo gitu saya bilang ya. Hanya puluhan loh, 1 RW 1 ini kan saya pantau karena saya berhubungan langsung dengan komunitasnya. Teriak-teriak, mereka bertahun-tahun disurvei, kecuali tidak ada dana gitu. Jadi saya rasa ini masalah ya wajar lah gitu. Saya seorang ibu saja, ini anak dablek ya harus kita juga nggak marah itu kan ada alasan, nggak tiap hari marah karena sayang bisa jadi ya Bu ya. Nah iya, kita kalau marah tiap hari capek juga lah. Anak mandi deh, makan deh, jadi kan ibaratnya ada dasar. Jadi yang bilang pencitraan pro kontra itu wajar, tapi yang bilang pencitraan itu kadang mereka tidak tahu permasalahannya gitu. Kalau nggak paham itu jangan bicara dulu lah, pelajari dulu begitu loh yang di lapangan. Karena saya kebetulan memang yang di lapangan, jadi saya paham sekali. Saya aja gregetan gitu loh Mas. Ini PR juga nih ya. PR ya. Buat APBD DKI ini sekian banyak ya, untuk kaum rentan dan marginal itu bagaimana Anda tidak achieve target, ini PR juga ya. Jadi saya rasa memang dari sistem, dari program sudah bagus, cuma memang implementasinya di lapangan ini buat saya gregetan. Saya jadi marahin kok itu. Ya, gimana? Ibaratnya mereka dibayar dari APBD, gaji dari APBD, tahu malu lah. Tahu sifat melayani ini tidak ada gitu loh. Makan gaji buta gitu kan. Jadi udah mundur lah. Jadi memang harus dibenahi banyak. Saya pun kalau jadi Bu Risma saya omelin lah. Baik, terima kasih Bu Hervina ya. Oke. Selamat malam. Ini ada kegergetan ya, akan kok program-program tidak jalan atau masalah ini kok tidak ada empati, mungkin begitu ya. Oke, sebelum ditanggapi Pak Agus, ini ada Pak Sam juga di Kota Bumi. Pak Sam. Ya, selamat malam Pak. Ya, pagi Pak Sam, silakan. Oh ya, selamat pagi, sorry. Kalau saya simak, ini kan mengenai Bu Risma ya. Kalau menurut saya ini ada yang ngomong pencitraan ini, kalau saya ini salah besar. Saya itu sebagai warga kecil dan saya kerjanya itu ojek online, dan saya merasakan sekali apabila ada seorang pemerintah, pegawai pemerintah yang kerjanya kurang becus, kurang bagus, wajarlah domelin. Apalagi yang berhubungan dengan pri kemanusiaan. Contohnya saya aja Pak, contohnya saya aja nih ya. Saya ojek online kerjanya, PPKM, orang pada nggak keluar, tidak ada orderan, tidak ada bantuan ke rumah. Sedangkan saya mendengarkan di radio, nonton di TV, yang orang yang sudah kerja aja, yang mendapat gaji masih disuplai, masih mendapat bantuan. Dan ternyata saya tanya Pak RT pun nggak tahu. Dan saya ngecek ke sebelah, mantan RT sebelah, saya ngomong pun malah dia ngomong apa?
Ya udah Bapak aja yang nanti yang jadi RW. Nanti biar kebagian semua. Itu udah menyelesaikan masalah ya Pak Sam ya. Nah, itu dia. Dan ini Pak ya, untung aja Bu Risma itu nggak tahu saya nggak dikasih. Mungkin kalau tahu Bu Risma saya nggak dikasih bantuan, yang ngasih anak makan 3, istri 1 nggak kerja, tidak ada penghasilan selama 3 bulan. Ini lebih marah lagi Pak. Untung aja nggak tahu Bu Risma. Alhamdulillah. Jadi intinya begini, saya sebagai warga kecil, orang kecil, saya mendukung, dan ini bukan pencitraan. Dan memang karakter orang kita Pak, kalau nggak digebrak itu nggak akan kerja secara maksimal. Itu Pak. Baik. Jadi itu saja ya. Saya nggak perlu banyak cerita, nggak perlu banyak komentar karena saya orang bodoh. Tapi saya mendengar dari si A, si B, bapak ini, bapak itu ini, semua benar. Tapi satu, untung aja Bu Risma nggak tahu saya itu nggak mendapatkan bantuan. Yang mengasih makan anak 3, PPKM selama 2 bulan lebih, penghasilan nggak ada cuman satu sedikit doang. Coba bayangin Pak. Oke, baik. Pak Sam, terima kasih ya. Di Kota Bumi ya. Salam sehat Pak, semua salam sehat. Amin. Semangat, Indonesia maju. Indonesia terus maju, insyaallah ya. Ada Pak James di Kedoya. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi. Ya. Agus. Ya. Selamat pagi. Jadi saya mengamati Pak. Jadi saya mengamati bahwa tidak sepenuhnya memang salah birokrat juga Pak. Gitu. Saya rasa birokrat saat ini itu pada takut membuat satu keputusan. Karena berbuat benar aja bisa salah, apalagi salah beneran. Bahkan saya dengar beberapa itu kenapa menahan anggaran sosial karena mereka takut ditangkap oleh kejaksaan atau tangkap oleh KPK. Jadi mereka pikir daripada saya ditangkap, mendingan udahlah saya nggak buat putusan, biarin aja uang itu nggak didistribusikan, ngerti nggak Pak? Jadi ada dilematis juga Pak, pejabat di daerah Pak, dan termasuk mungkin dinas sosial di Jakarta. Maksud saya Bu Risma harus memberikan satu kepastian hukum ke pejabat-pejabat instansi di daerah-daerah bahwa apabila Anda melakukan SOP, peraturan yang berlaku, Anda mendistribusikan dengan benar, Anda tidak akan dipidanakan gitu kan. Karena sekarang mereka pada takut Pak. Itu satu poin saya. Kedua poin saya adalah ini. Saya melihat kalau Bu Risma nggak mau marah-marah, saya nggak tahu undang-undangnya ada atau tidak. Tapi udah serahkan aja ke swasta, ke PT yang distribusikan dana sosial ini. Saya rasa tidak ada kemampuan dari birokrat untuk apa ya? Ya mungkin mereka bilang ini alasannya harus ngecek dulu 3 orang, 3 saksi dan lain-lain. Saya mampu kalau ada swasta gitu yang terakreditasi ya, perusahaan swasta yang terakreditasi mampu mereka mendistribusikan uang sosial itu secara transparan. Mereka dikasih jasa aja per kepala berapa, misalkan 20.000. Yakin kok tenderin, pasti banyak PT yang bisa distribusikan. Kita udah jangan serahin ke mereka inilah, udah mereka udah duduk di belakang meja aja biar swasta yang bergerak Pak. Nggak akan bisa selesai masalah ini terus-terusan nggak kalau begini kok. Dan Bu Risma juga teriak-teriak terus pasti, karena akan begitu terus Pak, nggak akan selesai gitu. Kita udah tahu lah seperti apa di sini. Gitu Pak. Dari saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Pak James. Ya, ada memang kendala, ada situasi yang memang mampet begitu ya dengan situasi saat ini. Ada Pak Mabrur ya, kita tahan dulu ya pendengar ya, nanti kita lanjut lagi nanti dengan penjelasan dari Pak Agus. Pak Mabrur. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, silakan. Ya, pagi. Ya, ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Jadi ketika tadi ada beberapa pendengar yang sudah menyampaikan perihal komentarnya atau pendapat itu mengenai pencitraan. Saya sendiri itu setuju dengan komentar itu. Nah, ada sebabnya, pun ada sebabnya. Ketika di kejadian beberapa waktu lalu gelandangan di Jakarta itu ya, sampai akhirnya diketahui satu orang itu sudah dikenal sebelumnya, bahkan dia ada di salah satu partai ya, saya nggak sebutkan di sini. Jadi mungkin media pun sudah menyoroti itu ya sebelumnya, dan ketahuan bahwa masih orang yang sama itu loh, si gelandangan itu
ada di situ dan dia entah dia sebagai apa, sebagai oknum atau aktor juga gitu loh. Ya. Kita langsung fokus saja Pak Mabrur, apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi ya ada dasarnya kenapa harus bilang pencitraan gitu loh. Karena sebab waktu yang terdahulu itu pernah terjadi seperti itu gitu loh. Yang tadi Ibu bilang siapa itu bilang aktor, saya setuju dengan itu. Yang keduanya memang karena kan memang daftar untuk orang-orang PKH ini kan yang saya tahu ya, yang saya ketahui itu memang belum valid ya. Masih ada banyak yang kekurangan, ada yang kurang, ada yang salah, ada yang soal kejadian yang kemarin itu kan katanya yang ada tapi masih ada gitu loh orangnya. Itu kan memang harus yang paling pertama itu harus perbaiki itunya dulu gitu. Itu yang mau disampaikan 2 poin gitu, Bung. Terima kasih Pak Mabrur di Pondok Cabe ya. Ini beragam komentar. Ada yang ya ternyata tidak hanya dari polemik yang menyasar di media sosial, tapi juga menyasar juga pada Elsinda juga ya pagi hari ini. Pak Agus mungkin juga bisa memberikan pencerahan apa yang harusnya menjadi catatan juga bahwa ini menjadi penting untuk disamakan pemahamannya juga Pak Agus dari sisi sosiolog. Terima kasih Bung Dedi. Para pendengar semuanya, bahwa pro dan kontra tadi menarik untuk mendengarkan pendapatnya Pak Munaji, Bu Ervina, Pak James, Pak Mabrur dan semuanya deh. Dan itu luar biasa dialektikannya. Tetapi perlu dipahami secara bersama bahwa tema-tema di dalam sosiologi politik atau dalam sosiologi itu sendiri, bahwa perspektif itu sangat beragam. Maksudnya setiap orang itu pasti mempunyai pendapat terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Apakah itu didesain mulai awal atau memang terjadi secara mendadak. Bahwa tema pada kesempatan ini yang utama adalah bagaimana program-program Kemensos itu menjadi hal yang bisa sampai kepada masyarakat. Apa yang menjadi jawaban dari Pak Mabrur tadi atau Pak Jem tadi ya, yang kemudian harus dipihak ketigakan, itu mungkin sebagai salah satu jawaban ketika birokrasi atau struktur yang ada sementara ini di struktur yang ada di taruhlah PKH dan lain sebagainya itu tidak jalan, maka pihak ketiga itu menjadi solusi. Meskipun kalau kita ngomong negara Indonesia, maka selanjutnya seakan-akan itu bukan sebuah jawaban, karena ya keberadaan struktur yang ada itu mereka sudah dibayarin semuanya. Sehingga kalau pada kesempatan ini itu ada yang tidak beres, ini kan seperti menampar semuanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Risma hari ini merupakan kelanjutan dari menteri-menteri sosial sebelumnya. Atau juga apa yang dilakukan Bu Risma hari ini adalah simbol dari apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Sehingga solusi yang seharusnya kemudian melibatkan pihak ketiga saya pikir bisa, tetapi itu yang nomor kesekian. Tetapi yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana perspektif itu selanjutnya bisa disinergikan sehingga antara satu dengan lain itu tidak saling mencurigai. Ketika ada tema misalkan tadi, itu kan pencitraan. Di dalam dunia politik, sosiologi politik khususnya, pencitraan itu adalah hal yang menjadi kebutuhan. Sebagian orang mendengar kalimat pencitraan itu sangat antipati, tetapi di sebagian yang lain mendengar pencitraan itu adalah hal yang dibutuhkan. Taruhlah perjalanan perpolitikan yang ada di negeri ini, pasti semuanya menggunakan pencitraan. Tetapi yang menjadi poin utama adalah apakah pencitraan itu dibaca secara positif atau negatif oleh masyarakat, itu yang menjadi poin utama. Kita melihat pada waktu 2014 atau sebelumnya Pak Jokowi masuk gorong-gorong, itu ada yang pro dan kontra seperti ini. Tetapi yang selanjutnya rakyat selanjutnya memberikan pilihan. Apakah pada waktu itu sangat pro kontra itu terjadi? Pasti iya. Sebagian mengatakan itu bukan, ini iya. Nah, begitu juga yang terjadi dengan Bu Risma dengan nada, kalau saya bukan menampilkan marah-marahnya, tetapi gaya Surabaya Bu Risma itu masih dibawa dengan posisi beliau sebagai Kemensos, sehingga
kita coba melihat perspektif terkait dengan pencitraan itu hal yang positif, tidak harus kemudian diartikan negatif. Dan kalau memang itu menjadi kebaikan kepada Bu Risma, ya silahkan. Tetapi kalau itu nanti tidak terjadi yang, maksudnya misalkan tidak terjadi konsisten ataupun tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maka publik akan menilai yang berbeda, sehingga kemudian kata pencitraan itu nanti sangat tergantung pada perjalanan berikutnya. Sehingga melihat dari pro dan kontra itu semuanya, saya melihat bagus untuk berkomunikasi dengan baik-baik antara pihak-pihak yang ada. Begitu Bung Deddy. Iya. Ini menarik juga, ada beberapa komentar ini Pak Agus ya, dari Pak Suwandi di Surabaya yang nampaknya begini. Sepertinya masyarakat lebih suka Menteri Sosial korupsi uang bansos daripada Menteri Sosial marah-marah katanya terhadap pejabat yang gak beres. Kemudian ada juga Kiki di Jakarta. Semangat terus Ibu Risma, kalau saja berkenan pakai cara lebih tangan besi lagi. Memang begitu cara kerja di negeri ini, jika tidak dipecut dan ditampar, kelemat-kelemer dan pada nyolong katanya. Kemudian ada juga Bu Risma, saking jengkelnya nggak perilaku pemangku kebijakan menyimpang karena saking banyaknya cuma yang peduli hanya secuil aja terhadap bangsanya. Ya kalau nggak paham katanya ini, kalau dari Pak Iman Ciledug, kalau nggak paham permasalahan nggak usah komentar. Mungkin Ibu Risma juga jengkel ya dengan kinerja anak-anak buahnya yang asal-asalan. Dan bravo untuk Bu Risma, gebuk aja orang-orang yang dablek katanya ya. Kemudian ada Pak Jumar di Purwodadi, seorang pemimpin memarahi bawahannya karena salah itu manusiawi, namun langkah baiknya juga itu dibenturkan saja oleh aturan, contoh kode etik atau apapun itu. Dan saya harapkan kepada pemimpin, bila marah lakukan saja seperti marahnya Pak Jokowi, bahwa Anda nggak becus kerja ganti, bila melanggar aturan pecat saja. Nah ini beragam tanggapan. Kita harusnya menyikapi ini konteksnya bagaimana Pak? Ini karena memang menjadi persoalan ya. Kalau di sisi lain tadi dikatakan terlalu lemah, nanti dibilang nggak kerja. Di sisi lain kalau terlalu keras nanti dibilang pencitraan. Ini langkah apa yang bisa dilakukan memaknai semua ini, harusnya secara bijaknya bagaimana Pak? Luar biasa Pak Suwandi dan teman-teman tadi memberikan responnya yang sangat beragam tadi, dan itu menghidupkan rasionalisasi kita untuk apakah menerima atau menolak. Yang pasti bahwa perdebatan ini menjadi menarik, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut saya adalah komentar itu boleh, dan tetapi komentar itu harus ada misalkan penjelasan terkait dengan hal itu. Mereka yang dikomentari pun juga harus tidak kemudian telinganya marah terkait dengan hal itu, tetapi bagaimana kemudian dijelaskan. Memang Kemensos atau Menteri Sosial itu, taruhlah dari Pak SBY, Pak Jokowi pertama, Pak Jokowi kedua, itu sangat beragam. Dan yang lebih utama itu adalah semua digunakan untuk menjalankan program, yaitu bagaimana masyarakat kita yang dalam suasana membutuhkan itu bisa tercover. Itu yang lebih penting. Jadi kalau kita pada sebelum Bu Risma itu kan memang koruptor. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah pada waktu itu tidak ada proses yang digunakan untuk mengevaluasi proses perjalanan program-program yang ada di bawah, sehingga tidak sepenuhnya sebetulnya koruptor itu kemudian tidak ada anak buah yang benar. Pasti ada sebagian yang benar, tetapi sebagian tentunya juga yang salah. Sehingga ketika melihat dan pro dan kontra tadi, akan lebih baik kita silahkan Bu Risma untuk bekerja lebih baik lagi, dengan tentunya menampilkan gaya-gaya, maksudnya cara-cara yang bisa nyampe kepada masyarakat itu sendiri. Usulan terakhir adalah ketika ada yang kurang tepat, misalkan petugas PKH yang ada di lapangannya tidak beres, ya kan dia bukan ASN, itu mudah. Seandainya ada ASN, PNS yang tidak beres, itu pun sebetulnya ketika berbau
misalkan melanggar kode etik, bisa kok diberhentikan. Dan hal itu kelihatannya belum pernah dilakukan. Seandainya dilakukan, para petugas PKH yang ada di bawah dan ASN yang melanggar kode etik, saya pikir tidak harus marah-marah. Itu bukan marah-marah, cara komunikasi gaya Surabayaan selanjutnya itu bisa menjadi shock terapi yang luar biasa terhadap struktur yang ada di bawah. Kalau kepada masyarakat, tentunya harus lebih santun lagi. Begitu Bung Deddy. Ya, kita harapkan memang karena beragam budaya, kemudian cara orang beda-beda, mungkin ini menjadi hal yang memang perlu sama-sama diterima ya Pak ya, bahwa ada polemik suatu masalah itu ada hal yang wajar, tapi mungkin bagaimana solusinya atau implementasinya memang ini menjadi sebuah keharusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, Pak Agus, terima kasih atas waktu dan penjelasannya Pak Agus. Selamat pagi, salam sehat selalu ya Pak Agus ya. Salam sehat selalu. Baik. Demikian tadi berikan sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya, Bapak Agus Mahfud Fauzi.